2 hari. Hari pertama untuk SMP itu tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Untuk hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Teknis pelaksanaan, apakah akan diadakan uji coba AKM dan survei karakter serta kapan pelaksanaannya? Tadi sudah. Apakah ada uji coba? Ada uji coba, itulah simulasi. Bagaimana tekniknya? Apakah sama seperti UNBK semi daring? Kalau kita punya lab komputer itu kita lakukan secara online. Tapi jika kita tidak punya, itulah yang disampaikan oleh Bapak Pengawas hari Sabtu kemarin. Itu nanti bisa diunduh dulu katanya, diunduh soalnya, diisi, setelah itu jawabannya dibuat melalui server, baru dikirim. Saya kurang tahu tentang teknisnya seperti bagaimana. Apakah kelebihan dari media daring dibandingkan semi daring? Itu bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Kapankah satuan pendidikan memilih mode semi daring? Sampai ke question dan answer nomor 17 saya nggak baca karena itu bisa kita baca sendiri. Sampai nomor 18. Nah, selanjutnya, bisakah guru melakukan asesmen nasional lingkungan belajar dari rumah? Nah, ini pertanyaan. Bisa, karena ini berbasis Android juga. Jadi kebetulan pas ujian mungkin beda, ya. Beda waktu saya mengisi kuesioner dengan Pak Ringo. Bisa nggak dari rumah? Jawabannya boleh di sini. Kemudian, apakah tahapan yang dilakukan satuan pendidikan untuk mengikuti asesmen nasional sama dengan UNBK? Tidak, meskipun sebagian besar tahapan sama, tetapi proses pendataan asesmen nasional berbeda dengan UNBK karena ada pemilihan murid serta pendataan responden guru. Pada saat UNBK ada sekolah yang bergabung dengan sekolah lain. Apakah AN juga dapat menerapkan hal yang sama? Boleh menumpang. Selanjutnya, bagaimana cara AKM memotret kemajuan proses belajar? Ingat Bapak Ibu ya, inilah kenapa saya bilang, ayo kasih siswa tentang AKM. Karena ini jadi perbandingan di satuan pendidikan. Kita boleh dibandingkan dengan sekolah lain yang ada di Kecamatan Dolok Sanggur. Dan pasti kita nggak mau sekolah kita yang paling rendah. Pasti ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang jawab sebenarnya gimana ya? Nggak semangat atau gimana nih? Karena ini sudah terinfeksi THR. Apakah murid yang sama yang pernah mengikuti tes AKM bisa mengulang kembali tes AKM-nya jika nilainya rendah? Tidak. Rendah ya rendah. Dapatkah murid kelas 11 yang mengikuti AKM mengetahui hasilnya? Tidak. Kemudian bagaimana hasil asesmen dimanfaatkan oleh sekolah? Apa yang kita dapatkan dengan asesmen itu? Kita tahu memperbaiki proses pembelajaran di sekolah kita. Yang terakhir Bapak Ibu sebelum kita masuk ke videonya dan simulasi ya. Simulasi. Masih ada lagi. Adakah pelatihan guru terkait BIMTEK AKM? Secara umum tidak ada. Yang mengeluarkan BIMTEK tentang AKM hanya Kemendikbud. Jadi sekarang sedang terbuka untuk yang gelombang kedua ya. Masih bisa Pak? Masih buka. Yang terakhir mengikuti masih buka ya. Siapa yang terakhir menutup kegiatan? Oke. Ya orang itu inklusif seri AKM masih buka? Oke. Jadi bisa kok Bapak Ibu. Yang mau ya, yang mau masih bisa. Karena ada perpanjangan waktu yang saya tahu gelombang kedua itu dibuka. Apakah tindak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM? Katanya satuan pendidikan diharapkan mampu merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level. Artinya di sini teaching at the right level adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan pada peserta didik. Nah itulah Bapak Ibu uraian singkat. Nah, sekarang coba kita lihat video ada di sini kurang lebih durasinya 4 menit. Ya, sambil tarik nafas ya, siap-siap untuk bertanya. Ya, siap-siap juga teman kami yang mengikuti AKM. Demon ini. Demon yang belum ya. Ini kan
Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK atau MA. Sementara responden paket A, B, dan C adalah semua warga belajar yang mendaftarkan ujian kesetaraan pada masing-masing paket, yaitu ujian kesetaraan paket A untuk kelas 6, paket B untuk kelas 9, dan paket C untuk kelas 12. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu tentang video pembelajaran yang dicakup dari penjelasan kita yang panjang lebar tadi. Nah, di grup WA sudah ada saya kirimkan. Pasti bertanya-tanya, cari soalnya di mana? Salah satu linknya ada Ruang Guru. Sebenarnya banyak link Bapak Ibu. Nah, untuk mempermudah kita, ada di situ aplikasi yang bisa kita download dari Play Store. Di situ gambarnya sudah saya kirimkan di grup kita. Kita bisa lihat yang pertama, AKM, penerbitnya Yarama Widya. Di sini bisa kita kerjakan soal dan ada untuk kunci jawabannya dan kita bermain dengan waktu. Jadi ditentukan waktunya misalnya 120 menit dengan 35 soal. Silakan dikerjakan seperti itu. Untuk ngecek berapa benar dan berapa salahnya, ada kunci jawabannya. Begitu juga yang kedua Bapak Ibu, ada di situ latihan soal KKN numerasi dan survei karakter SMP. Kita juga bisa download itu. Di situ juga berisi soal-soal.
tentang survei karakter dan numerasi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Yang terakhir kita simulasi ya Bapak Ibu. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu saya akan bagikan linknya karena saya lihat juga sudah pasti pemikirannya paham-paham Pak Toko ini berisi gitu ya kan. Sudah dikuasai THR.